Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa dalam firman kehidupan yang tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Demikian firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menggunakan strategi yang disebut pendekatan bersahabat kepada jemaat Korintus yang sedang bergumul. Ada isu yang berkembang tentang kemegahan atas pengetahuan dari kelompok Gnostis, yang mereka menganggap bahwa pengetahuan lebih besar. Sedangkan ketaatan, kerendahan adalah suatu hal yang membodohkan. Amang-inang yang terkasih, mungkin kita berjumpa dengan hal yang demikian di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan istilah barang palsu. Barang palsu mungkin murah, mirip tapi tidak asli. Penjualnya pintar sekali memasarkan barang ini hingga orang tertarik. Namun bahayanya, ini sampai dalam dunia kekristenan yang menganggap Kristus pun suatu hal yang identik dengan suatu hal yang dianggapnya baik untuknya, namun di sisi lain tidak baik. Dan bagian demikian membuat kita lupa untuk hidup dalam ketaatan. Persoalan yang terjadi di jemaat Korintus juga berulang ketika Paulus tahu bahwa pemahaman mereka tentang roh Tuhan berada dalam konteks membanggakan diri sendiri, menganggap pelayanan, ketaatan, kerendahan suatu hal yang tidak memiliki masa depan. Inilah kepalsuan yang dikritik oleh Rasul Paulus. Amang-inang yang terkasih, dalam situasi ini Paulus mendorong kita untuk lebih dekat memahami perihal kecemburuan ilahi. Paulus terpaksa menggunakan kata kecemburuan untuk menunjukkan ada kecemburuan yang memang benar untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan bagi orang yang tidak mendekatkan. Dan di sisi lain, Paulus juga harus mengakui ada kecemburuan yang mendatangkan iri hati, dan ini harus dijauhkan. Di tengah keadaan kita, Paulus mengajak untuk tidak hidup dalam kesombongan, pemahaman, pengetahuan dari kelompok Gnostis tadi. Supaya setiap pelayanan kita bermanfaat, menyelamatkan, dan membawa kita kepada kehidupan yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Paulus menggunakan kata kesombongan ini di pasal yang sama. Motifnya dibalik ketulusan. Kecemburuan dipakai bahasa zelos. Zelos itu ibarat seorang yang memiliki sesuatu, tapi di saat yang lain dia harus menjaga sesuatu. Zelos biasanya diidentikan dengan hubungan seorang ayah dan perempuan, anaknya. Di mana anaknya akan menikah, dia harus menjaga anaknya sampai ikatan pernikahan itu sah. Di mana kehidupan itu sudah mulai dipersiapkan, si ayah memastikan bahwa putrinya, anak perempuannya, harus benar-benar berada dalam konteks yang seharusnya. Virginitas menjadi milik yang harus dijaga. Ayah yang cemburu, putrinya harus memilih membangun hubungan dengan laki-laki yang dicintainya. Namun di sisi lain, ayah harus menjaga putrinya sampai pada batas pernikahan yang benar-benar kudus. Amang-inang yang terkasih, Paulus menggunakan metafora pernikahan tadi untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kecemburuan itu seharusnya ditempatkan, bukan untuk menjatuhkan, bukan juga untuk membuat pelayanan kita seakan-akan menjadi sebuah pertandingan. Tapi lakukanlah bagianmu. Mari berjuang untuk menunjukkan kepada dunia ini, dimanapun kamu berada, Kristus tidak akan pernah dipalsukan. Kristus tidak akan pernah
meninggalkan orang-orang yang dikasihnya. Penebusan Kristus tidak bisa dipahami hanya dengan logika. Dipahami dengan hati nurani, dipahami dengan kedekatan pengalaman yang semakin bergumul dengan Tuhan, semakin dia mencintai Tuhan, semakin dia mau berbuat baik dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan katakan, hati-hati. Ada pergumulan yang sama dalam perjanjian lama yang dikaitkan dengan iblis atau setan yang menggoda Hawa. Dan kelicikan ini bisa terjadi di tengah-tengah kita jika tidak memberi tempat kepada Kristus yang telah mati dan bangkit, yang telah membawa kehidupan yang benar-benar hidup dan mematikan kematian, dan memberikan tempat pada kita untuk setia dan bermanfaatlah dan setialah dalam pujianmu, pelayananmu untuk kemuliaan Bapa di sorga. Selamat beraktivitas. Tuhan mengasihi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menawarkan kepada kami ada kekuatan baru, di mana kerendahan hati menjadi satu kunci kami untuk memahami dan mengabaikan kelicikan dari para rasul palsu. Ajarlah kami Tuhan untuk lebih mendekatkan diri kepadamu, untuk kami mengenal bahwa cinta kami kepada Tuhan bukanlah cinta yang sia-sia, namun cinta yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai-Mu senantiasa. Amin.